Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk, teman-teman semua. Semoga tetap sehat ya. Di sini saya akan menganalisis permainan yang menarik antara Evgeny Baryev melawan Hikaru Nakamura, di mana Hikaru Nakamura berhasil menundukkan Evgeny Baryev hanya dalam 11 langkah. Permainan ini terjadi pada turnamen Millionaire Chess tahun 2015 di Amerika Serikat. Bagaimana permainannya? Di sini Baryev memegang putih dan Hikaru Nakamura memegang hitam. Permainan dimulai dengan kuda F3, pion D5, pion D4, pion C6, gajah F4 bertujuan untuk menguasai diagonal panjang F4 B8. Ini adalah dinamakan dengan London System atau sistem London. Menteri B6 dengan tujuan mengancam pion lemah B2, B3, kuda F6 dengan tujuan ke petak H5 untuk mengancam gajah F4. Untuk ini bertujuan untuk menetralisir gajah putih yang aktif. Pion E3 ini untuk membuka diagonal panjang gajah petak terang F1. Sekaligus memberikan kesempatan gajah berkembang di petak E2 atau D3 ya. Sesuai rencana, kuda H5 untuk mengancam gajah, dan apabila di sini gajah tidak menyelamatkan diri, misal gajah ke-2, maka di sini kuda akan memukul. Nah, di sini terlihat ya, pion F bertumpuk di lajur F, sehingga ini pion yang ada di F4 ini menjadi pion lemah. Kembali lagi ke permainan aslinya. Oleh karena itu, di sini gajah menyelamatkan diri ke G5, pion H6 mengusir gajah, gajah H4, kuda E7 dengan tujuan untuk pengembangan perwira. Nah, kuda E5 di sini adalah langkah kurang akurat dari Evgeny Baryev. Kenapa? Di sini Hikaru Nakamura langsung memukul kuda yang ada di E5 ini. Masalahnya adalah di sini Baryev tidak bisa memukul kuda ini kembali ya. Apabila ini dilakukan, maka akan dilanjutkan oleh Nakamura dengan menteri ke B4 skak, dan dalam waktu yang bersamaan di sini mengancam gajah yang ada di H4. Apapun respon putih, maka gajah H4 ini akan hilang. Semisal kuda D2, maka dipukul saja. Oleh karena itu, Evgeny Baryev di sini melanjutkan dengan menteri pukul kuda H5. Langkah pilihan dari Hikaru Nakamura yaitu kuda ke G4 dengan tujuan memutus akses menteri kembali ke petak D1, dan pergerakan menteri di H5 ini terbatas ya. Gajah G3 ini dengan tujuan untuk memberikan petak pelarian di H4 dan H3 untuk menteri. Namun sebelumnya engine menunjukkan ini adalah langkah blunder. Langkah yang lebih baik yaitu gajah ke D3. Di sini memang akan dilanjutkan dengan pion ke G6 dengan tujuan mengancam menteri. Dan di sini memang gajah harus dikorbankan ya. Gajah pukul pion, dipukul kembali oleh pion dipukul kembali oleh menteri, skak, gajah bergeser, dan kuda D2 di sini terlihat bahwa meskipun secara materi kalah satu pion karena di sini gajah ditukar dengan 2 pion, namun di sini menteri masih bisa kembali ke petak D3 ya, dan di sini putih masih bisa mengimbangi permainan. Namun di sini Baryev memilih dengan gajah G3, kemudian dilanjutkan dengan pion G6 mengancam menteri ke H4. Kalau seandainya menteri ke H3, makanya adalah langkah fatal karena akan ada shadowing atau open dengan kuda ke F6, ancaman dari gajah. Kemudian apabila menteri menyelamatkan diri ke H4, maka pion G5, dan di sini jelas menteri terjebak karena semua petak telah dikontrol oleh perwira-perwira hitam. Oleh karena itu, di sini Baryev menyelamatkan menterinya ke H4, kemudian gajah G7 dengan tujuan untuk ke petak F6 untuk mengancam menteri, dan tepat di langkah ke-11 ini juga Evgeny Baryev menyerah. Karena apabila permainan dilanjutkan, maka menteri Baryev ini jelas terjebak. Ambil contoh, kalau gajah ke F4, maka akan ada gangguan dengan pion ke G5 ya. Apabila dipukul kembali oleh pion, menteri memukul, maka
gajah ke F6 mengancam menteri. Dan jelas setelah menteri ke F4 di sini menteri jelas sangat pasif karena tidak ada petak yang bagus lagi bagi menteri. Dan apabila di sini pion H3 maka jelas akan dijebak oleh gajah dengan gajah ke F6. Dan di sini apabila pion memukul kuda maka gajah memukul menteri dipukul kembali oleh benteng. Jelas di sini hitam jelas sudah sangat unggul karena dua perwira ditukar dengan menteri. Kemudian apabila di posisi ini dilanjutkan dengan gajah ke E5, maka di sini kuda memukul gajah, dipukul oleh pion, kemudian dipukul kembali oleh gajah, dan di sini gajah mengancam benteng yang ada di A1 ya. Kemudian apabila berusaha ditutup dengan pion C3, ini adalah langkah terbaik dari Anjing, maka akan ada ancaman dua kali dengan menteri ke C5. Di sini gajah dan menteri mengancam pion yang ada di C3. Satu-satunya langkah terbaik yaitu untuk menyelamatkan pion ini adalah dengan raja ke D2. Dan jelas di posisi ini putih jelas sangat kalah dari hitam karena di sini hitam bisa mengembangkan gajah dan di sini perwira hitam juga sudah berkembang. Sedangkan putih di sini menteri ada di H4 jauh dari pertempuran, kuda B1 pasif karena harus melindungi pion C3 ini. Kemudian benteng A1 pasif, benteng H1 masih pasif dan gajah yang ada di F1 ini masih belum berkembang. Dan jelas dalam skala Grandmaster ini adalah bisa dikatakan putih sudah kalah. Sekian analisis dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video ulasan saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.